Bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia? Jadi, bagaimana sebenarnya Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyucikan manusia? Mari kita baca dulu beberapa kutipan, dan kita akan memahaminya dengan jelas. Tuhan Yesus berfirman, "Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak Manusia." Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri, jadi sudah sewajarnya itu harus dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia sebagai gantinya. Karena penghakiman adalah penggunaan kebenaran untuk menaklukkan umat manusia, tidak diragukan lagi bahwa Tuhan akan tetap menampakkan diri dalam gambar inkarnasi untuk melakukan pekerjaan ini di antara manusia. Dengan kata lain, Kristus akhir zaman akan menggunakan kebenaran untuk mengajar orang-orang di seluruh dunia dan membuat semua kebenaran diketahui oleh mereka. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan menganalisis perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya tunduk kepada Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah, manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan maksud-maksud Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui esensi dirinya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, serta menemukan keburukan mereka sendiri.
Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena esensi pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Setelah membaca kutipan-kutipan ini, jelas bahwa pada akhir zaman, Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia untuk mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini menyingkapkan berbagai watak iblis manusia, serta berbagai pemikiran dan sudut pandang keliru yang ditanamkan iblis dalam diri manusia. Setiap firman dari Tuhan memiliki otoritas, dan hanya Tuhan yang dapat memeriksa lubuk hati manusia, menyingkapkan setiap perwujudan dari watak rusak kita, kecongkakan, kelicikan, dan kejahatan kita. Firman ini menyingkapkan motif tersembunyi di balik kepercayaan manusia kepada Tuhan dan niat egois yang mendorong tindakan manusia yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Ketika dihadapkan dengan penyingkapan yang begitu menyeluruh atas keburukan, kerusakan, serta kekotoran mereka sendiri, orang merasa sangat malu dan tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Inilah saatnya orang mulai dengan tulus merindukan untuk memahami dan mendapatkan kebenaran. Saat orang menerapkan kebenaran, mereka belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Dan ketika orang dapat memahami kebenaran serta hidup menurut firman Tuhan, watak hidup mereka akan mulai berubah. Watak iblis mereka akan dibuang, disingkirkan, dan dimurnikan. Hal-hal ini akan sepenuhnya dienyahkan dari hati mereka. Hanya dengan begitu, orang akan memiliki harapan untuk disucikan oleh firman Tuhan, menjadi orang yang pada dasarnya tunduk kepada Tuhan tanpa penentangan, dan akhirnya dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Inilah proses disucikan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, pekerjaan penghakiman tidak terjadi dalam sekejap, juga tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari, seperti yang mungkin dibayangkan sebagian orang. Pada akhir zaman, Tuhan akan secara pribadi menjadi daging untuk mengungkapkan banyak firman guna melakukan pekerjaan penghakiman, menggunakan firman untuk menyingkapkan kerusakan manusia dan menunjukkan kepada manusia jalan untuk membuang watak rusak mereka. Proses Tuhan menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman ini adalah proses mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Ini memungkinkan orang untuk merenungkan dan mengenal diri mereka sendiri sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dapat membuang watak rusak mereka dan mampu untuk benar-benar tunduk serta menyembah Tuhan, menjadi orang-orang yang diselamatkan sepenuhnya oleh Tuhan. Pada dasarnya, ketika Tuhan kembali menjadi daging untuk mengungkapkan kebenaran, Dia sedang melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyelamatkan manusia. Jika orang tidak menerima kebenaran yang Dia ungkapkan atau tidak mendengarkan suaranya, mereka tidak akan pernah bisa menyambut Tuhan. Tuhan harus melakukan pekerjaan ini karena seluruh umat manusia yang rusak memiliki natur yang menentangnya. Watak rusak ini adalah akar dari pemberontakan manusia terhadap Tuhan, dan ini adalah hal yang paling sulit untuk diselesaikan. Ini hanya dapat diselesaikan
melalui penghakiman dan hajaran firman Tuhan yang digabungkan dengan ujian dan pemurnian. Itulah sebabnya orang harus menerima pekerjaan penghakiman Tuhan untuk mencapai ketundukan yang sejati, penyembahan yang sejati, dan keselamatan penuh. Untuk lebih mudah memahaminya, kita bisa umpamakan pekerjaan penghakiman Tuhan ini seperti seorang pasien yang pergi ke dokter. Ketika seorang pasien tiba di rumah sakit, dokter tidak langsung melakukan operasi atau memberikan obat. Pertama, mereka harus mendiagnosis penyakitnya untuk menentukan pengobatan yang tepat. Pekerjaan penghakiman Tuhan juga sama. Dia pertama-tama mengungkapkan kebenaran untuk menunjukkan kepada manusia tentang mana perilaku mereka yang berdosa dan menentangnya, seperti berbohong, cemburu, congkak, merasa diri benar, dan sebagainya. Kemudian, dia memberitahu manusia cara menyelesaikan watak-watak rusak ini, dan akhirnya dia menunjukkan kepada manusia cara untuk hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati. Dengan membaca firman Tuhan, manusia secara bertahap menemukan jalan untuk bebas dari dosa dan mencapai penyucian. Proses penghakiman Tuhan sama seperti proses dokter mengobati pasien. Tuhan menggunakan kebenaran, firman-Nya, sebagai obatnya. Kitab suci dan firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan kembali menjadi daging untuk memulai pekerjaan penghakiman di bumi di antara orang-orang percaya. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan harus sekali lagi menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman di bumi? Hanya dengan menjadi daging dan datang ke bumi, Tuhan dapat memiliki kontak yang nyata dan langsung dengan manusia, berbicara kepada mereka dan mempersekutukan kebenaran dengan mereka kapan saja, di mana saja, mengungkapkan dan menghakimi manusia sesuai dengan watak rusak yang mereka singkapkan, serta menyiram, menggembalakan, dan mendukung manusia sesuai dengan kebutuhan mereka, menyampaikan kepada manusia maksud dan tuntutan Tuhan yang jelas. Ini memungkinkan manusia untuk mendengar firman Tuhan dengan telinga mereka sendiri, untuk benar-benar memahami kebenaran yang Dia ungkapkan. Bukankah ini cara yang paling bermanfaat bagi manusia untuk mendapatkan kebenaran dan keselamatan? Terlebih lagi, ketika Tuhan menjadi daging sebagai pribadi yang biasa dan normal, bisakah manusia memiliki gagasan? Bisakah mereka memberontak? Tentu saja. Ketika manusia menentang Dia yang tampak seperti orang biasa ini, bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa dan mencoba menyembunyikannya, Tuhan dapat melihat ke dalam hati mereka. Dia pun akan secara langsung dan lugas menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Oleh karena itu, Tuhan yang menjadi daging adalah cara terbaik untuk menyingkapkan pemberontakan dan penentangan manusia yang sangat bermanfaat untuk pekerjaan penghakiman. Jika Roh Tuhan berbicara langsung kepada manusia, mereka pasti akan ketakutan. Lalu, bagaimana manusia bisa membuka hati mereka kepada Tuhan dan berkomunikasi dengannya? Bagaimana mereka bisa memahami kebenaran? Di hadapan Roh, siapa yang berani memberontak atau menentang? Tidak ada seorang pun.
manusia akan gemetar, jatuh tersungkur ke tanah karena takut. Jika manusia dilumpuhkan oleh rasa takut, bagaimana natur sejati mereka bisa disingkapkan? Bukti apa yang akan digunakan untuk menghakimi manusia? Oleh karena itu, pekerjaan roh tidak dapat menggali dan menyingkapkan keadaan sejati manusia, sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan penghakiman. Sebaliknya, Tuhan yang menjadi daging dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik. Bukankah begitu?